Di akhir tahun ini kita dikejutkan dengan berita di media atau beberapa waktu yang lalu kaitannya dengan ada berita disebutkan bahwa sang pemvonis korupsi justru dijatuhi hukuman karena korupsi. Satir dari media ini sungguhnya bagi kita sebagai warga negara menunjukkan bahwa ternyata tindakan korupsi ini ternyata juga dilakukan oleh siapapun. Artinya sudah sedemikian masif sehingga kemudian memang ternyata bahwa tindak pidana korupsi ini menjadi sebuah tindak pidana yang ekstraordinari. Artinya apa? Artinya sudah terjadi sampai kepada sedemikian rupa melingkupi seluruh lapisan masyarakat kita. Termasuk diantaranya adalah aparat penegak hukum itu sendiri, bahkan hakimnya itu sendiri. Nah, pertanyaannya kemudian kenapa menjadi menarik? Karena ternyata dalam case tersebut, dalam kasus tersebut, setidaknya di situ banyak sekali contoh-contoh ketidakadilan, ya. Artinya ketidakadilan atau bahkan dalam bahasa saya setidaknya contoh-contoh yang diberikan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini hakim sangat luar biasa. Dan itu kenapa menjadi luar biasa? Karena ternyata di dalam putusannya disebutkan bahwa motif dari perbuatan para penegak hukum ini, hakim-hakim ini adalah corruption by greedy, artinya berdasar korupsi karena keserakahan. Keserakahan apa? Karena keserakahan untuk menikmati sesuatu yang tidak halal untuk kehidupannya. Nah, putusan ini menjadi menarik karena apa? Yaitu tadi karena di dalam putusannya tersebut termasuk dipertimbangkan alasan-alasan menjadi dasar pertimbangan kenapa sampai, karena di situ hukumannya juga bisa dikatakan sampai ke hampir maksimal ya, dari tuntutan 12 tahun ternyata dari keempat oknum aparat penegak hukum tersebut, yaitu satu diantaranya adalah ketua pengadilan, kemudian 3 hakim yang menangani perkara korupsi yang terkena perkara suap tersebut, kemudian panitera pengganti, artinya panitera pengganti adalah pegawai pengadilan yang mendampingi proses pemeriksaan perkara tersebut, yang menangani pemeriksaan perkara tersebut, itu masing-masing dikenai hampir maksimal dari ancaman pidananya. Ancaman pidananya adalah 12 tahun. Nah, masing-masing hakim yang ketua pengadilan itu dijatuhi oleh majelis hakim tersebut 12 tahun setengah kalau tidak salah, sementara ketiga hakimnya adalah masing-masing 11 tahun setengah. Nah, ini kenapa menjadi sebuah sebuah putusan yang menarik, yaitu tadi karena di dalam putusan tersebut sangat digambarkan bagaimana motif ya, sehingga kemudian vonis yang maksimal tersebut 11 dan 12 tahun itu maksimal karena apa? Karena korupsi atau tindakan menerima suapnya atau menerima gratifikasinya, bahasa kerennya dalam bahasa hukum disebutkan di situ, adalah karena keserakahan mereka ini. Nah, kenapa itu terjadi? Karena memang ya mau tidak mau, suka tidak suka, dalam sebuah putusan sudah seharusnya begitu diwujudkan begitu. Apalagi nanti kalau kita bicara tentang KUHP baru, di situ bagaimana pedoman pemidanaan, bagaimana kemudian hakim itu dalam melakukan proses sebuah putusan perkaranya harus ada pedoman pemidanaan sampai kepada bahkan dalam hal menjatuhkan pidana ada beberapa hal yang harus diperhatikan secara tegas dinyatakan dalam KUHP kita. Nah, menarik di dalam putusan ini adalah motif yang disebutkan sebagai ratio decidendi atau alasan untuk memperberat hukumannya adalah karena memang di situ motif yang dilakukan adalah karena corruption by greedy, karena keserakahan. Kalau pada pihak-pihak misalnya pihak swasta atau kemudian aparat penegak hukum yang lainnya, itu biasanya korupsinya adalah corruption by need, artinya baik karena kebutuhannya begitu. Apakah itu setidaknya memenuhi kebutuhan, misalnya kalau dalam perkara para pengadaan itu biasanya pihak swasta karena kebutuhannya untuk mencukupi kegiatan dalam usahanya, misalnya memenuhi mengembalikan modal, apakah itu misalnya kalau pejabat-pejabat di daerah itu modal elektoralnya itu kan by need, artinya ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Tapi ini tidak, dalam perkara pemutus hakim-hakim di Jakarta Pusat ini adalah baik karena keserakahan yang secara nyata di dalam putusan tersebut. Jadi ini menarik untuk kita pelajari bersama, apalagi kemudian misalnya nanti teman-teman mahasiswa hukum, pengamat hukum
mempelajari putusan itu secara lengkap. Bagaimana sih sungguhnya corruption by greedy tadi, korupsi yang didasarkan atas keserakahan, bahkan di situ juga disebutkan di antaranya bahkan perbuatan dari ketiga hakim itu mencederai ya apa yang seharusnya menjadi tugas dan kewajibannya sebagai seorang penegak hukum. Dan disinilah yang menjadi alasan yang menjadi pidananya menjadi perberat yang ada di dalam putusan. Ini menarik karena apa? Karena kalau kita bicara putusan-putusan pada umumnya itu sangat minim sekali putusan-putusan, putusan maksudnya putusan-putusan perkara ya. In concreto itu adalah ketika kita bicara membaca putusan secara detail ya. Di situ biasanya dalam hal motif itu tidak nampak. Pertimbangan hakim terhadap motif untuk menghukum misalnya memberat itu hanya sebatas pada hal-hal yang meringankan atau hal-hal yang memberatkan saja. Tidak ada pertimbangan yang spesifik seperti dalam putusan ini. Ini putusan yang menarik bagi saya pribadi kaitannya dengan bagaimana sungguhnya ketika melakukan proses penemuan ya, penemuan motif dari seseorang melakukan tindak pidana. Kedepannya kita berharap bahwa akan muncul putusan-putusan yang berkualitas yang di situ ada alasan rasio descendendingnya yang bagaimana kemudian bisa dibaca oleh masyarakat pada umumnya, bisa dipahami masyarakat pada umumnya bahwa sebuah putusan itu tidak hanya berdasar kepada proses pemeriksaan yang ada di dalam proses penyidikan atau penuntutan begitu. Saya kira itu kaitannya dengan putusan 3 hakim pemohon korupsi yang dijatuhi tindak pidana korupsi juga. Demikian. Terima kasih.